kalau jiwa yang tenang, ke aku dua, ke aku satunya, ini semakin kencang suaranya. Boleh jadi kalau di sini bilang lawan, kalau di sini bilang maafkan. Gitu Bu. Berarti kalau dengerin ini terus, banyak menerima, banyak menolak. Maka antamu tuh qabla mutu, belajarlah matikan aku tiga supaya aku duanya nyala gitu. Dari kata wikoyah dia tuh ada shield gitu, tameng gitu. Supaya kalau ada sesuatu ada tamengnya dulu. Apakah datang dari pikiranku, keinginanku, egoku, macam-macam. Kalau itu udah enggak, ini surah Allah gitu. Nomor 1 disebut Tuhan Maha Kasih. Maha apa? Berarti Maha Kasihnya ingin aku alami di dalam dirimu untuk kamu mengalami kasih. Karena yang dilihat sama Tuhan, yang dilihat sama Allah, kamu grafiknya gini, atau gini. Indikator parameter kalau belum selesai pasti berulang aja udah. Same case, different person. Same case, different geography. Masalahnya sama, misalnya belum menyelesaikan titik yang ini. Dan sorry ya, tiap titik itu ada jatuh temponya. Udah, nggak bisa nolak. Pertanyaannya mau dilampaui, diselesaikan atau diulang. Misal, dia jatuh tempo di Jakarta, tapi nggak diterima, nggak dimaafkan. Udah kalau gitu gue mau pindah aja deh ke Bali. Di Bali gitu-gitu juga. Sofi, dirimu adalah apa yang menggetarkan dirimu. Diri kita itu apa yang menggetarkan hati kita. Jadi selama kalau kita menyadari, oh misalnya karena saya sangat sayang dengan arloji itu, dia hilang dan saya bergetar, berarti nilai saya pada arloji itu. Nah kadang yang menggetarkan kita adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Kita merasa di situ ada satu penderitaan dalam diri, berarti kita deritanya di level roh. Makanya setiap sesuatu itu ada pasangannya. Kalau bahasa tasawufnya ada makanannya. Nah kita harus melihat setiap level itu ada makanan, apa makanannya di setiap level-level itu. Apa pasangannya di setiap level itu. Kalau di level roh itu bahasa Quran begini, dia tidak sedih atas apa yang hilang dari dirinya, dan dia tidak bahagia atas apa yang datang pada dirinya. Itu ketika seseorang masuk dalam level roh. Jadi tidak bahagia apa yang datang kepada diri saya, tidak sedih apa yang hilang dalam diri saya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena bahagia dan deritanya sudah sampai kepada ilahi. Datamil lisani afqahu qawli. Semalam kami saya dengan Kang Abu sebenarnya diskusi untuk tema hari ini. Alhamdulillah berubah. Dan itu sering terjadi. Alhamdulillah berubah dan seperti biasa. Ini spidolnya di mana ya? Di mana ya? Oh iya. Ya, sebelum kita tanya jawab seperti usulan dari Kang Abu, ini untuk mengingatkan kembali pembahasan kita yang lalu sebenarnya. Untuk mengingat saja pembahasan yang lalu tentang sebenarnya di mana posisi kita. Oke. Ini merah ya? Nah ini hitam. Ketukar. Oh. Sip. Jadi ngulang saja biar pertanyaannya hadir. Jadi kita ada tubuh, sini ada alam materi. Oke. Ini sebenarnya istilahnya banyak. Ada yang menyebutnya alam dunia, ada alam fana, karena sesuatu yang senantiasa berubah-berubah. Sebenarnya di sininya lagi itu ada kitab ya. Jadi di sini ada kitab. Jadi kita ada tubuh, kemudian alam, kemudian ada kitab. Kitab yang biasa kita baca ya, itu kitab. Itu merupakan dunia harmoni antara tubuh, karena kita ada di alam dunia alam materi, selain kita ada tubuh yang juga materi dan ada kitabnya. Lalu kemudian di batinnya kita ada nafs. Ada nafs. Ini alamnya disebut dengan barzah. Alamnya disebut dengan barzah. Kitabnya disebut dengan kitab bentuk. Kitab-kitab bentuk-bentuk. Jadi kalau di dunia ini inna jalnahu Qur'anan Arabian, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, itu kitab ada di dunia. Di barzah itu ada yang disebut dengan kitab bentuk-bentuk. Jadi hakikat-hakikat yang dia adalah cerminan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini disebut dengan kitab bentuk-bentuk. Nah kemudian batinnya lagi, ini
ini kita naik ke atas, batinnya lagi, ada ruh. Nah ini kita ada alam ruh, ada alam ruh. Nama kitabnya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz atau Kitabun Mubin. Kitabun Mubin. Kalau bahasa Qur'annya walarot bin walayabisin illa fi kitabin mubin. Tidak ada yang basah dan kering kecuali sudah ada di Kitabun Mubin di Lauhil Mahfuz. Nah ini dunia yang sangat harmoni ya. Ada alam dunia. Karena kita di dunia ini ada tubuh materi fisik. Lalu kemudian juga ada Tuhan menyediakan kitabnya. Inna jalnahu Qur'anan Arabian. Kami turunkan kitab dunia ini dalam bentuk bahasa Arab. Nah kemudian kita ada batinnya disebut dengan nafs. Itu urusannya barzakh. Di sana ada kitab bentuk-bentuk. Di sini kita fenomenanya urusan psikologi, urusan mimpi itu biasanya di sini alam nafs. Sebut dengan alam nafs. Nah di sanalah kita menyaksikan sesuatu di barzakh. Karena itu ada hadis Rasulullah, an-naum akhul maut, tidur saudaranya mati. Karena setiap orang tidur itu pasti dia mengalami barzakh. Dia sedang berpindah dari dunia ini ke barzakh. Karena itu ada hadisnya, an-naum akhul maut. Tidur itu an-naum, tidur saudaranya mati. Dia sangat dekat. Bedanya yang mati dengan orang yang tidur, kalau mati itu benar-benar terpisah dari dunia. Tapi kalau tidur, dia ada di barzakh, tapi masih terhubung dengan tubuhnya. Kalau bahasa Quran, ketika seseorang tertidur, Allah pindahkan ruhnya ke barzakh, dan ketika dia terbangun, Allah kembalikan lagi ke tubuhnya. Nah itu fenomena yang sering kita alami. Karena itu kematian sebenarnya selalu kita alami. Kapan kita tidur, kita di barzakh. Makanya sebenarnya tidak ada yang tidak mimpi. Yang ada itu orang lupa apa yang dia lihat. Nah orang yang lupa ada yang lihat, kita menyebut, oh saya tidak mimpi. Padahal sebenarnya dia lupa apa yang dia saksikan di barzakh. Kayak gitu. Nah, kemudian ada yang paling batin ini disebut dengan ruh. Ruh itu paling batin. Nah di situ tidak ada lagi materi, tidak ada lagi bentuk-bentuk. Dia sangat ruh itu tidak, makanya ruh itu tidak bisa didefinisikan karena dia tidak bisa disimbolkan, tidak ada bentuknya, tidak ada materialnya. Biasanya disebut alam makna. Alam makna. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa kita gambarkan di sana, disebut dengan alam makna. Nah ini lapisan manusia ya. Dan masih ada lagi di atas. Dan ini sudah terkait dengan asma, ini untuk mengingatkan yang lalu. Dan ini sampai kepada zat Tuhan. Karena itu dalam diri kita ada dunia yang luar biasa. Dunia yang membentang dan sangat luas. Nah cuma kadang kita melihat kita hanya di sini. Di sini yang kecil ini, yang terkurung di tubuh ini, sekarang ini. Tapi sebenarnya kita adalah dunia yang sangat membentang. Apa maksudnya membentang? Kita dari sini, innalillahi, kemudian wa inna ilaihi roji'un. Perjalanan kita sudah sangat jauh. Kita dari asma, kemudian turun ke alam ruh, ke alam barzakh, alam rahim, kemudian ke dunia, kemudian kembali lagi. Bahasa Qur'annya wa khalaqakum atwara. Kami menciptakan kalian berlapis-lapis. Jadi kami menciptakan kalian berlapis-lapis karena ada elemen yang luar biasa dalam batin manusia. Nah ini bahasa Rumi, dulu aku mineral, kemudian mati lalu menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati lagi lalu kemudian menjadi hewan. Dari hewan aku mati lagi lalu menjadi manusia. Kenapa harus takut mati? Karena kematian justru memberikan aku kekuatan, kesempurnaan. Aku mati lagi kemudian melampaui malaikat. Sekali lagi aku terguncang dan aku tidak bisa lagi didefinisikan. Nah jadi jadi kalau kita melihat diri kita akan takjub dengan diri kita. Pernah tidak kita takjub dengan diri kita sendiri? Nah, ya, jadi kalau kita menyelami diri kita
kita akan takjub betapa kita sebenarnya dunia yang luar biasa, yang berlapis-lapis, yang tidak ada habis-habisnya sebenarnya. Nah, cuma manusia, yang seperti pembahasan kita yang lalu, dunianya cuma ini. Urusan dunia, urusan psikologi. Jadi dunia psikologi terus seperti itu bolak-balik. Kita jarang nengok yang paling batin. Karena itu kalau kita kaitkan dengan luka dan derita, biasanya luka dan derita kita urusannya cuma dua. Di sini dan di sini. Apakah urusan material atau urusan psikis? Kita hampir jarang masuk ke alam sini. Dan manusia kalau punya luka dan derita di sana, itu luka dan deritanya beda dengan di sini. Itu. Luka derita di sini semuanya luka derita dari ilahi. Luka derita dari ilahi. Nah, kalau ada misalnya pesan Rumi, carilah derita, mintalah derita, sambutlah derita, bukan di sini dan di sini, tapi di sini. Karena dia sudah sangat dekat ke atas. Nah, manusia itu berkutat di dua ini saja. Dua ini terus alam dunia, nafs, psikologi, terus seperti itu. Dan ini biasanya urusannya cuma dua, balas jasa, untung rugi. Itu, balas jasa, untung rugi. Ya urusannya di sini. Nah, karena itu saking akrabnya kita dengan untung rugi balas jasa, sehingga kalau kita perhatikan syariat dan hadis, hampir semua itu kita dimotivasi untuk dengan pahala, surga, karena otak kita di dunia ini memang hanya seperti urusannya begitu, untung rugi balas jasa. Yang urusan ridho di sini, berserah diri di sini, tawakal di sini. Nah, urusannya di sini. Nah, kita hidupnya cuma di sini terus berkutat satu sama lain, berputar-putar di sini. Sangat jarang kita masuk ke yang paling batin, yang paling dalam, yang sebenarnya juga ada dalam batin kita. Nah, kadang kita diberikan luka dan derita oleh Tuhan agar bisa masuk ke sini. Jadi karena kita jarang nengok ke dalam yang paling batin, kadang Tuhan memberikan luka derita luar biasa. Seperti kita diinjek-injek ya. Pernah gitu, dinolkan oleh Tuhan untuk kita bertanya, karena kita jarang bertanya. Pertanyaan seperti ini. Kita hidup sudah berapa tahun? Untuk apa sih semua ini? Nah, setelah kita bertahun-tahun, pertanyaan itu muncul. Untuk apa sih semua ini? Biasanya pertanyaan itu menyuruh kita masuk lebih dalam. Lebih dalam. Jadi kalau kita bisa jawab untuk apa semua ini, itu biasanya kita melampaui ini. Kenapa? Karena kita sudah kenyang dengan materi. Biasanya kita melampaui ini, karena biasanya kita selesai dengan urusan psikologi. Berarti kadang kita sendiri tidak mengerti, saya kok semuanya tenang-tenang ya. Urusan dunia ya, alhamdulillah ada, psikologi semuanya ini, tapi kok masih resah ya. Nah, biasanya Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih dalam, untuk masuk ke sini. Jadi kalau bahasa Rumi selalu mengajak lampaui dua alam itu. Jadi lampaui dua alam itu. Apa itu? Alam tubuh dengan alam nafs. Jadi kalau kita bisa mampu melampaui dua alam ini, kita bisa masuk ke ranah yang paling sejati dalam diri manusia, yakni dimensi ruhania. Itu adalah alam sejati. Nah, ini kalau sudah ini manusia kalau sudah masuk di sini, dia sudah sangat dekat dengan pelukan ilahi, yaitu dengan kita merasakan bagaimana nama-nama Tuhan bekerja di dalam diri kita. Biasanya orang mengatakan, misalnya kalau ketika dia berbagi, dia mengatakan, ini nampaknya yang gerakkan saya ini bukan lagi diri saya. Biasanya begitu ya. Kalau orang-orang itu karena saking dekatnya dengan dia merasakan kehadiran Tuhan dalam diri, sehingga ketika dia berbuat sesuatu, dia tidak lagi merasakan dirinya. Tapi dia merasakan bagaimana dorongan ilahi mendorong dia agar dia berbuat sesuatu. Seperti itu. Nah, kapan itu? Ketika kita bisa masuk ke sini.
kita sudah sangat dekat dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat bagaimana nama-nama Tuhan bekerja dalam diri kita dan juga bekerja bagaimana Tuhan mengendalikan segala realitas ini yang mungkin selama ini kita tidak pernah melihat itu ya. Biasanya selama ini yang kita saksikan, yang bekerja itu saya. Saya yang bekerja, saya menghasilkan, saya yang membuat orang bahagia. Semuanya kembali ke aku. Tapi kalau manusia sampai ke sini, dia akan merasakan bahwa bagaimana segala sesuatu di balik ini adalah ilahi. Dan itu memang hanya bisa dicapai dengan pengalaman, by experience. Karena dinalarkan itu susah nerima ya. Kenapa? Nalar itu biasanya ego kita muncul. Jadi kalau kita membuat sesuatu untuk kita menjustifikasi, menalarkan, membuat proposisi atau pembuktian-pembuktian, biasanya ego kita muncul. Sehingga kita kurang bisa merasakan bagaimana asma ilahi bekerja di dalam diri kita dan juga di luar diri kita. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita sekarang ini bisa masuk ke dalam paling batin karena disinilah kedamaian. Jadi kalau kita bahas kemarin, kedamaian itu justru di sini. Jadi kalau ada ayat Quran misalnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Tuhan hati menjadi tenang kalau kita di sini. Karena kalau kita di sini, kita pasti uring-uringan. Karena dunia kita masih dua. Dunia materi, dunia psikis. Problem kita itu saja. Kita harus ditarik masuk ke dalam sehingga dia merasakan ketenangan. Ketahuilah dengan mengingat Tuhan hati menjadi tenang. Bukan tenang itu bukan berarti masalah tidak ada ya. Masalah ada tapi kita tenang. Jadi masalah tetap ada tetapi kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu itu pasti ada misteri di baliknya ya. Entah kita sebut dengan hikmah atau ujian apapun itu pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Karena kita mengetahui bahwa kita harus menyadari yang kita tahu dengan yang tidak kita tahu, itu pasti lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Jadi ukurannya itu sangat 0,0 yang kita tahu daripada yang tidak kita tahu. Misteri alam ini luar biasa. Kita menyelami diri saja kita itu luar biasa. Jadi kalau kita bisa masuk di sini, masuk lagi di sini, sehingga terhubung dengan asma itu sudah sangat-sangat luar biasa. Karena yang masuk di sini itu adalah manusia yang punya kejernihan. Kalau bahasa Qur'annya begini. Jadi ketika iblis diusir oleh Tuhan untuk keluar dari surga, kemudian bahasa iblis la'uqdiyannahum ajmain illa min ibadikumul mukhlasin. Aku gelincirkan semua hamba-hambamu kecuali yang mukhlasin. Mukhlasin, bukan mukhlisin ya. Di Quran itu ada mukhlisin, ada mukhlasin. Nah, mukhlasin itu yang tidak bisa lagi digoda oleh iblis. Nah, dia ada di sini. Mukhlas itu dia ada di sini. Dia tidak lagi di sini dan di sini. Jadi selama kita di sini dan di sini, itu kita masih bisa sangat-sangat bisa tergoda. Tapi kalau manusia yang sudah sampai di sini, insya Allah dia aman. Sebagaimana bahasa iblis kepada Tuhan, aku akan gelincirkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Jadi mukhlasin itu sudah di sini. Kenapa? Karena iblis itu hanya sampai di sini. Iblis itu tidak punya ruh. Dia hanya punya dua alam. Jadi iblis itu hanya di sini dan di sini. Dia tidak punya di sini. Sehingga karena dia tidak punya, dia tidak bisa menggoda. Jadi aku akan menggoda semuanya kecuali yang mukhlas, karena yang mukhlas itu berada di sini. Nah, jadi selama kita masih di sini tidak masuk ke sini, kita pasti tergoda. Yang selalu saya bahasakan karena saya setara dengan dia, sejajar. Misalnya kalau saya masih di sini, berarti saya sejajar dengan iblis. Apa maksudnya sejajar? Maksudnya dia tahu keinginan saya. Misalnya sebentar lagi saya mau sholat, nah dia pasti datang menggoda. Godanya seperti ini, Nur kau luar biasa, yang lain belum sholat, kau sudah sholat. Dia membuat saya riak. Terus seperti itu, dia tidak akan berhenti. Kenapa? Karena kita sejajar dalam makom, dalam derajat.
mereka tahu keinginan kita. Jadi iblis tahu apa yang kita inginkan kalau kita berada di dua ini. Tapi kalau kita di sini, dia tidak tahu apa keinginan kita. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak punya dimensi rohaniah. Dimensi rohaniah. Sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menggoda. Dia tahu cara menggoda itu kalau dia tahu, oh sebentar lagi Nur mau keluar rumah. Nah dia pasti berikan waswas, allazi waswisu fi sudurin nas. Dia akan membisik-bisikan, Nur jangan keluar begini. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu keinginan saya. Tapi kalau saya di atas, dia tidak tahu apa keinginan saya dan dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena dia tidak tahu apa keinginan saya dan apa yang saya lakukan, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak tahu bagaimana menggodanya, tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat dia jatuh karena kita sudah berada di sini. Nah, jadi kalau kita melampaui ini, itu semuanya insya Allah, semuanya kita bisa melalui dua hal yang seperti ini ya. Dan disinilah sebenarnya kesadaran kita yang paling utama. Jadi masing-masing ini ada kesadarannya. Ada kesadaran fisik, ada kesadaran nafsaniahnya, ada kesadaran ruhnya. Masing-masing ada egonya. Di tubuh kita ada egonya, nafs juga ada egonya, ruh juga ada akunya. Tapi Tuhan menginginkan kita, yang kita tumbuhkan itu adalah akunya dimensi ruh. Kenapa? Kalau ini yang kita tumbuhkan, akunya ini akan berserah diri kepada Tuhan. Kalau aku yang dua ini, itu sulit karena dia biasanya taatnya ke tubuh. Taatnya ke tubuh. Artinya ego yang dia besarkan, yang besarkan itu adalah ego terhadap tubuhnya. Mau makan enak, tempat enak, ini yang nyaman, itu adalah dimensi tubuh. Tapi kalau dia di sini, dia bisa merelakan itu hanya untuk bagaimana dia berserah diri kepada ilahi. Kan ada ayat ini ya, amanah. Dan kami tawarkan amanah itu kepada Gunung. Ya, gunung, lautan, langit, dan seterusnya. Dan tidak ada yang memikulnya. Nah, kemudian kecuali insan. Kemudian ayat selanjutnya, wa kanal insanu zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan setelah menawarkan kepada lautan, langit, gunung, dan seterusnya, tidak ada yang menyauti amanah itu kecuali manusia? Tapi kenapa Tuhan menyebutnya ditutup dengan wa kanal insanu zaluman jahula? Sungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Seharusnya Tuhan memuji kan? Nah, pertanyaannya, zalim jahil itu pujian atau bukan? Itu Tuhan lagi bercanda kayaknya ya. Oke. Nah, saya tanya, zalim jahil itu pujian atau bukan? Bukan sih kayaknya ya. Bukan ya? Nah. Iya. Iya. Nah, biasanya kita ngomong begitu. Itu bukan pujian dari Tuhan. Tapi kalau para sufi itu pujian. Nah, kenapa? Karena begini. Zalim itu manusia rela menzalimi dirinya hanya untuk ketemu Tuhan. Dia puasa, dia naik haji, dia mengorbankan hartanya. Kan? Berarti dia rela zalim terhadap dirinya hanya untuk ketemu Tuhan. Makanya dia zalim. Di antara makhluk yang ada, hanya manusia yang mampu begitu. Hanya zolam tu nafsi. Dia rela menzalimi dirinya hanya untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Kemudian jahil itu maksudnya yang paling tinggi pengetahuan itu adalah jahil, tidak tahu. Seperti bahasa malaikat. Jadi ketika Tuhan menjelaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di dunia. Kan yang malaikat protes ya. Malaikat protes ketika dia minta penjelasan Tuhan, Tuhan tidak jelaskan. Tuhan hanya mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari kalian. Setelah Tuhan menjelaskan itu, malaikat tahu diri sehingga malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami tahu kecuali yang Engkau ajarkan. Jadi
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami tahu kecuali yang Engkau ajarkan. Nah, sehingga sebenarnya manusia posisinya tetap jahil. Jika ada yang kita tahu, itu karena Tuhan mengajarkan. Oke. Kita sebenarnya tidak lebih seperti waktu kita lahir. Lahir itu tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak membawa kemuliaan. Makanya bahasanya kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan suci karena memang starting pointnya nol. Dia tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan juga tidak ada kemuliaan kecuali fitrah. Nah, begitu juga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Dan juga tetap tidak tahu apa-apa kecuali yang Tuhan ajarkan. Sehingga sebenarnya posisi manusia itu yang perlu kita jaga adalah tetap menyadari bahwa kita ini sebenarnya hakikatnya jahil. Kita tidak tahu kecuali suatu saat Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Jadi kalau saat ini ada yang kita tahu, itu bahasanya seperti malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang Engkau ajarkan. Begitu juga dengan perolehan yang kita capai hari ini, itu tidak bisa kita capai kecuali Tuhan memberikan itu kepada kita. Nah, kalau kita bisa menjaga itu, kemurnian dalam diri kita akan terjaga. Karena kita akan terjaga dari aku, dari ego, dan seterusnya. Kalau kita bisa menjaga itu, kita tetap menjaga bagaimana posisi kita itu tetap seperti kita lahir. Tetap waktu kita lahir, tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak membawa kemuliaan apa-apa. Tepat seperti itu. Itu yang perlu kita jaga sampai kita kembali kepada ilahi. Nah, itu artinya kita menjaga kemurnian. Yang problem ini di tengah-tengah. Jadi antara lahir dan kematian, di tengah-tengah ini, karena kita mencicipi nikmat, merasakan nikmat, akhirnya kita memiliki. Nah, di situ ada akunya yang bermain. Aku punya ilmu, punya harta, punya ini dan seterusnya. Nah, perlahan-lahan sulit untuk kita melepaskan dan itu menjadi derita yang luar biasa. Kenapa derita? Karena ternyata apa yang kita hasilkan ini tidak membawa kita ke sana kecuali amal ya. Jadi makanya satu-satunya yang membersamai kita hari ini hanya amal. Selain amal, bukan sesuatu yang benar-benar kita miliki. Kenapa? Karena dia terpisah dari saya. Pakaian, dia terpisah dari saya. Rumah terpisah dari saya. Kalaupun saya memiliki, itu karena status sosial ya. Karena saya membeli rumah ini, membeli tanah ini, saya berhak mengatakan ini milik saya. Karena itu dalam agama disebut amanah. Tuhan berikan amanah dan amanah ini sah untuk saya miliki. Karena memang saya membelinya, ada sertifikatnya dan itu secara hukum memang sah untuk memiliki. Tapi sejatinya kalau kita kembali kepada kesejatian, Tuhan itu milkul milk. Tuhan itu ada satu pembahasan yang menarik dalam dunia tasawuf disebut dengan milkul milk, pemiliknya pemilik. Jadi pemiliknya pemilik itu adalah ilahi. Ini hanya amanah. Nah, itu yang perlu kita jaga. Bagaimana sejak kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan itu tetap zero. Kalau di tengah-tengah ini semuanya amanah, dikasih ilmu amanah, dikasih harta amanah, semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu terus kita jaga karena di luar itu dia akan menjadi derita. Jadi saat kita menggenggam, saat itu pun dia akan menjadi suatu penderitaan. Gitu. Makanya kebanyakan luka dan derita itu berkutatnya di dua ini. Tapi kalau kita di sini insya Allah kita bisa menjaga diri kita yang sejati tadi. Yang tidak membawa lahir, tidak membawa apa-apa, tidak bersama apa, tidak membawa kemuliaan. Begitupun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Tuhan menegaskan inna jalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa itu tidak lain adalah amal kita kan. Kenapa? Karena yang benar-benar milik saya ini amal.
Kita hari ini diajarkan hidup hari ini ya. Jangan terjebak masa depan, jangan terjebak masa lalu. Karena hidup itu kayak berjalan begini. Hidup itu kayak perjalanan. Nah, berjalan seperti ini, langkah di depan saya itu belum tiba. Yang saya langkah itu sudah berlalu. Sehingga saya yang benar-benar sekarang itu ya sekarang ini. Sebelum saya melangkah belum terjadi, belum tiba. Setelah saya melangkah dia sudah berlalu. Sehingga yang perlu saya perhatikan ya sekarang ini. Nah, kalau saya bertanya, apa yang bersama saya sekarang ini? Amal. Kenapa? Karena semuanya bisa pergi dalam sesaat, kan? Dia bisa hilang dalam sesaat. HP saya bisa pergi dalam sesaat, bisa hilang dalam sesaat. Karena dia bukan milik saya yang sejati. Milik saya yang sejati itu adalah amal. Makanya itulah rahasia Quran, walau innal insana lafi khusrin. Kebanyakan manusia dalam keadaan rugi karena dia tidak bersama masanya, kekiniannya. Ya, pikiran kita itu masa depan atau masa lalu. Dulu saya begini ya, gitu kan. Dulu saya begini atau nanti saya akan begini. Kebanyakan pikiran kita terjebak dalam dua itu. Dulu saya begini, nanti saya begini. Kita jarang bersama diri kita yang sejati yang sekarang ini, di sini, dan kini. Dan itu tidak lain adalah saya bersama amal saya. Jadi kalau kita bisa merasakan saya bersama seluruh dimensi ini, saya dengan seluruh dimensi ini, kita akan merasa tenang dimanapun kita berada. Kenapa? Karena dalam diri kita bawa alamnya, ya kan? Dalam diri kita bawa alamnya. Tapi kalau kita terjebak dua ini, biasanya kita merasa kok saya healing ke tempat A, saya tenang. Saya ke sana memang tenang, tapi sebentar. Mungkin 3 hari, mungkin seminggu, sebulan setelah itu hilang ya. Kita akan bosan. Begitu terus kita akan berpindah-pindah. Tapi kalau kita membawa alam ini dalam diri kita justru akan merasakan ketenangan tadi. Jadi dimanapun kita berada, di alam itu kita sudah berdamai. Dalam diri kita sudah merasakan ketenangan. Dan itu menurut saya yang lebih penting karena kita akan membersamai diri kita dimanapun kita berada. Kita akan merasakan ketenangan itu. Oke, ini sebagai pengantar. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan silahkan. Mau nanya apa juga bingung kali. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, ibu-ibu. Ada yang mau didalemin dulu nggak dari perspektif alam-alam ini gitu? Mungkin yang relate atau yang mau gimana gitu? Tadi ini diam-diam nih paham atau puyang ya? Oke, dikit ya. Kita tambahin dikit supaya mancing. Ini di save dulu ya, ibu-ibu ya, diingat-ingat gitu tentang si alam ini gitu. Oke, jadi sekarang kan kalau kita bicara nyambung ke pembahasan kita kemarin itu kan derita, gitu ya, derita. Berarti kalau di sini ada derita, di sini pasti ada akarnya nih, karena derita itu adalah buahnya. Betul? Nah, pertanyaannya, mending ngeganti buah atau mengganti akarnya? Hah? Ini kalau ada buahnya asam gitu ya. Itu kalau pengen berbuah lebih bagus, ngeganti akarnya atau ngeganti buahnya? Akar. Tapi pertanyaannya, untuk mengganti akar perlu waktu nggak? Perlu waktu. Tapi yang lebih cepat mengganti apa? Buahnya. Ini lebih cepat, tapi tidak lasting. Oke? Oke. Sekarang saya tanya, buah terlihat atau tidak terlihat? Kalau akar? Jadi semua penderitaan kalau tidak diselesaikan dari yang tidak terlihat nggak akan pernah selesai. Oke? Karena tadi kalau ngomongin tentang si alam-alam tadi, inilah nanti yang disebut dengan konteks yang namanya kesadaran atau alam yang disebut dengan yang namanya ruh gitu. Nanti makin naik ke atas, naik ke level memadat menjadi nafs, memadat lagi menjadi jasad.
Nah, padatan. Kalau diberesin di sini dan di sini, ininya nggak diselesaikan, maka kita akan berulang-ulang di perspektif derita yang kita anggap bahwa itu adalah sebuah penderitaan gitu intinya. Sampai sini oke dulu? Oke, nah sekarang kenapa kalau pinjam dari perspektif sufi, ya, ruh dari Allah nggak? Kalau jasad, ini dikasih nggak? Ini? Kalau nafs? Ya kalau semuanya dari Allah nggak ada bedanya dong kita. Kalau nafs dari mana? Nah, kalau nafs itu ada campur tangan kita di sini. Betul nggak? Karena ini ditiupkan, ini diciptakan. Ini nggak bisa milih dua-duanya. So kita waktu milih, duh pengen yang rada-rada keriting gitu nggak kira-kira? Enggak. Dikasih aja, betul nggak? Makanya kalau tadi pakai bahasa, ini disebut holikun, ini nanti disebut jailun, diciptakan dan dipilih untuk bertumbuh gitu. Jadi ada yang diciptakan, ada yang dijadikan. Ya, supaya kita paham dulu. Ini mungkin kalau dalam bahasa kita tuh sering disebut jiwa. Nah, bahasan tadi, jiwa ini dua arah nih. Terlalu sibuk mengarah ke nafs atau dia mau mengarah ke ruh. That's your choice. Oke, jadi saat jiwanya melayani jasadnya terus, maka jasadnya ini yang jadi ilah, jadi Tuhan. Ini kan urusan-urusan jasad yang sering kita bahas tuh, urusannya apa? Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Urusan jasmania terus. Makanya dalam beberapa perspektif sufisme itu ada alam-alam atau area-area yang disebut bahamiah gitu. Itu yang levelnya quote and quote masih binatang banget gitu kira-kira. Nah nanti arah-arah manusia itu kan arah-arahnya ke area sini gitu. Nah saat kita ngelihat ke kanan terus kita beneran cuman ngikutin mau-maunya jasad, mau-maunya tubuh, mau-maunya pokoknya urusannya ke wilayah fisikal aja. Ini nanti jarang ke sini nih. Nah maka kita bisa noleh ke kanan, kita bisa noleh ke kiri. Di tengah-tengah ini ada yang disebut pilihanmu. Itulah kenapa man arafah nafsah faqad arafah robbah. Kalau kamu mulai mengenal nafsmu, kamu akan tahu robnya gitu intinya. Berarti si nafs perlu dikenali nggak, ibu-ibu? Perlu dikenali nggak? Iya. Nah, contoh-contoh. Rajin sholat pasti mengenali nafs nggak kira-kira? Belum tentu, karena sibuknya di sini. Di sini tuh urusannya apa? Ritual aja. Urusannya syariat gitu. Makanya nanti kalau udah mulai masuk ke wilayah yang agak lebih dalam, di sini wilayah namanya tarekat, mulai itu. Mulai menyadari, melampaui ritual untuk masuk ke wilayah yang namanya adalah nafs itu sendiri gitu. Oke sampai sini? Oke, nah berarti derita itu munculnya dari mana? Di sini. Jadi semua penderitaan itu kata Seneca 99% of your suffering itu illusion. Datangnya di sini. Dan suffering itu terjadi salah satunya karena si nafs ini ada 3, pikiran, perasaan, dan emosi. Datangnya dari si ini nih yang paling banyak. Kenapa? Terlampau hidup di masa lalu, terlampau hidup di masa depan. Abu yang 1 detik lalu tuh udah gak ada. Kita yang 1 hari yang lalu tuh udah gak ada. That's not you gitu. Cuman nanti permasalahannya kita banyak melakukan yang namanya identifikasi. Saat mengidentifikasi, jadi segala sesuatunya adalah aku. Segala sesuatunya adalah aku. Maka aku dalam bahasa psikologi, aku itu namanya adalah I, itu namanya adalah ego gitu. Nah, nanti bentar lagi kita ngerti dari mana datangnya ego. Sampai sini oke dulu? Oke dulu? Jadi yang penting jasad, jiwa atau ruh? Ya 3-3-nya kalau enggak metong dong kita ya. Nggak ada jasad repot. Berarti semuanya perlu seimbang nggak kira-kira? Nah gitu. Makanya kalau dalam bahasa Quran, disinilah pentingnya kalau tadi bahasanya Mas Nur, ada harmoni di titik tengah. Antara jasad, antara jiwa, antara ruh, semuanya ada di titik tengah. Berarti jasad perlu nutrisi nggak? Iya. Makanya tadi, zolim ketika puasa, quote and quote, itu kan sebetulnya lagi ngurus jasad nih.
Masa sih dari bangun ke tidur, dibangun tidur ke bangun lagi urusannya makan apa, minum apa, makan apa, minum apa. Itu kan di sini terus. Kan saya sering nanya ya, ibu-ibu kalau ke undangan nyari makanan enak atau sehat? Oh, yang bener ah. Dua-duanya ya. Nah, tapi kan kadang-kadang yang sehat belum tentu enak ya. Entah nggak ada rasanya gitu nggak kira-kira? Iya, kenapa? Karena kita kecanduan ini nih. Awal mulanya si ego itu datang bukan untuk kecanduan, tetapi keep survive. Tapi karena kecanduan bukan jadi survive, jadi nagih, jadi candu gitu. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang mana? Ah, yang bener ah. Iya, jadi kecanduan makan ya. Gitu. Padahal makan itu penunjang hidup, betul nggak? Nah, gitu. Jadi akhirnya si ego ini tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Ya. Nah, saya suka kasih analogi gini, Bu. Saya kasih contoh. Ini sampai sini oke ya? Oke, supaya nanti after ini, oh ternyata luka-luka itu, aduh ternyata banyaknya ilusi sih. Dan kita udah ilusi ngerasa terjadi bener gitu. Gitu. Jadi sufferingnya ada di situ. Contoh ya, saya kasih contoh supaya gampang. Kan kalau ada bahasa tadi ada alam Allah turun ke asma ke, anggap aja ada turun lah gitu ya bahasanya. Ingat ya, Adam diturunkan ke bumi itu bukan ngibuk kayak Mr. Bean, bukan ya. Dia turun kesadarannya gitu. Adam itu kesadaran tinggi, tapi karena tergoda oleh ada Hawa, jadi dia mengikuti kesadaran dunianya gitu. Maka Adam itu mendunia. Bukan turun ke dunia, bukan. Mendunia. Maksudnya mendunia apa? Lebih mengikuti alam rendahnya daripada alam tingginya. Contoh. Ibu pernah nggak ketemu orang omongannya nggak ngenakin, ikut jadi kesel, pernah nggak? Saat kesel, marah-marah, bete, bantung pintu, marah-marah apa dan lain. Nah itu lagi turun ke dunia namanya. Padahal nggak harus amat marah sih gitu. Jelas ya? Makanya ketika Adam diturunkan, Adam turun di situ kalimatnya bukan Adam dari surga. Ingat ya, surga itu adalah tempat yang ngalir. Di sini tuh flow nih. Di sini chaos. Ibu-ibu tiap hari lebih banyak flow, lebih banyak chaos. Ya, berarti penduduk neraka namanya. Nah, ini neraka. Iya benar loh. Makanya di chaos itu nafasnya pendek, tersengal-sengal, nggak nyaman. Di sini tuh happy tuh ada di sini gitu. Jadi turun dari surga bukan geografis namanya surga turun ke tempat yang namanya neraka, bukan. Tapi pindah alam gitu. Oke ya sampai sini? Oke nggak ini? Oke, sip. Nah, berarti kesadaran yang tinggi namanya Adam nanti dikasih quote and quote pasangan. Hawa tuh pasangan loh ya, bukan istri. Ini bukan bapak-bapak ibu-ibu ketemu gitu, bukan. Sonde pisah, ketemu di Jabal Rahmah, itu kan bagus banget buat jualan aja sih. Ya benar nggak? Biar jadi monumental gitu kira-kira. Tapi that's not the point gitu. Tapi poinnya adalah setiap kesadaranmu pasti ada keinginan. Pasti. Clear ya? Makanya kesadaran yang kalah dengan keinginan itu yang membuat kita turun nih ke dunia. Sampai sini clear? Nah, ini kalau mau saya gambarin gini. Ini kalau ini dari atas ke bawah, sekarang kita bicara dari kita ke atas aja ya supaya gampang, ibu-ibu. Ini supaya kita ngerti dulu. Kita kalau mau main ke luar angkasa, perlu ada equipment nggak? Iya dong. Karena astronot mau naik ke ruang angkasa perlu space suit. Oke? Nah, ini kita, let's say mau ke Mars gitu ceritanya. Mau main nih. Bosan ke PIM mulu gitu, ke Mars sekali-kali gitu misalnya. Berarti kalau dia mau ke sini, dia perlu special equipment nggak? Makanya dikasih space suit di sini. Oke? Pertanyaan saya, yang merah itu dirinya atau pakaiannya? Ini namanya jasad. Oke? Jadi waktu ibu-ibu ngaca, lagi ngelihat pakaian atau ngelihat isi? Pakaian. Dalam perspektif ini ya.
Oke. Tapi berapa persen begitu ngaca sadar bahwa ini pakaian, ini bukan aku? Nggak sadar. Kenapa? Karena aku dan pakaianku udah seumur hidup bareng. Jadi ngerasa kalau seandainya aku dan pakaian udah menyatu gitu. Sehingga aku mengidentifikasi diriku dengan pakaianku. Oke nggak ini? Oke? Contoh. Ini di dalam pakaian si astronot kira-kira teknologinya canggih nggak? Ada untuk suhu oksigen, ada untuk A, untuk B, untuk C. Wah, serba canggih aja udah. Kayak mobil, kalau bensinnya udah mulai mau habis, ada E. Ting, gitu nggak kira-kira? Nah, indikator parameter kecanggihan itu, itulah yang disebut namanya ego gitu. Marah ego bukan? Teknologi bukan? Iya, marah-marah yang jangan. Stres ego bukan? Teknologi bukan? Overstress yang jangan. Jadi nanti ketika kita dikasih lidah, tangan, kaki, kulit apa semua, ini kan sebetulnya earth suit, ini pakaian tubuh bumi kita untuk kita bisa hidup di sini. Berarti ini aku bukan? Bingung gini sih. Tubuh ini aku bukan? Bukan, tubuhku. Oke nggak nih? Nama aku bukan? Bukan. Nama, maka keaslian kita lama-lama direnggut oleh informasi yang datang dari luar yang ngasih tahu orang lain bahwa kamu adalah sesuatu yang diimagekan seperti kamu. Padahal bukan. Itu namanya Adam makan buah huldi gitu. Mengambil informasi selain informasi Tuhan dalam tanda petik. Sok ibu maaf ya, kita lahir nama dikasih nggak? Berarti diinstal. Sehingga kita dipercaya kamu tuh Abu. Saya percaya Abu karena ibu saya ngasih tahu saya Abu gitu. Dari mulai nama, agama, garis keturunan, semua. Akhirnya pakaiannya lebih menonjol daripada dirinya. Betul nggak? Nih, kita ngomongin logik aja. Kalau nama kita dijelekin orang, sakit hati nggak? Kenapa? Identifikasi. Aku menyangka bahwa nama adalah aku. Ini Abu nih. Si Abu ya, A, B, C. Dia lagi ngejelekin saya atau ngejelekin nama saya? Ngapain ribet? Bener nggak ini? Kalau anaknya dijelekin, ibunya sakit hati nggak? Iya, berarti permasalahan inti kenapa datangnya derita cuman satu, Bu. Karena kita melakukan yang namanya identifikasi. Aku adalah namaku, anak itu adalah anakku, mobil ini adalah mobilku, rumah ini adalah rumahku. Sehingga kalau mengidentifikasi artinya si kita ini merasa diri itu semua nggak kira-kira? Iya, rumah adalah aku, rumahnya digimanain, aku jadi bete. Mobil adalah aku, mobilnya kesenggol, akunya jadi bete gitu. Betul nggak? Jadi secara bahasa yang paling sederhana, teridentifikasi kepada sesuatu dalam bahasa Quran, itulah kita lagi masuk ke dalam wilayah yang namanya musyrik gitu. Nah, jadi kalau mau pakai bahasa yang lebih dalam lagi, dari mana datangnya penderitaan? Dari kita sedang melakukan yang namanya kemusyrikan. Mengidentifikasi segala sesuatu menjadi aku. Berarti kalau nggak mau derita gimana caranya? Lepaskan identifikasi. Makanya Buddha bilang, the roots of suffering itu namanya attachment. Kemelekatan. Itu aku, melekat ke sini, melekat ke situ, gitu. Gitu ya. Jadi melekat gitu. Berarti perlu nggak untuk melepaskan kemelekatan? Selesai udah. Maka
Sedalam apa kita melekat kepada sesuatu, sedalam itu pun itu yang disebut dengan yang namanya deritanya gitu. Makanya kalau bisa jangan terlalu tapi udah pada telat sih, udah aja nggak apa-apa ya, kan udah lama masalahnya. Nah, kan baru tahu gitu. Ah ya udah, berarti kan PR, bener nggak? Semuanya adalah konsekuensi, gitu. Makanya maaf ya ibu-ibu, maaf ya ini kita rada sensitif sih ngomongin umur sih masalahnya ya. Maaf. Melekat 15 tahun, melekat 40 tahun sama melekat 60 tahun, lebih kencang yang mana genggamannya? Ini udah pasti lah. Udah selesai. Makanya mending diperbaiki dari anaknya daripada neneknya. Oh repot lah udah kalau udah di sini. Gitu. Kenapa? Karena si programnya udah dipakai lama gitu masalahnya. Wis kadung. Iya, udah kadung lah. Tapi hebatnya kadung belajar terus gitu. Ini kan bagus banget. Oh, top banget gitu. Iya, sip gitu. Kalau tadi iblis insaf lah gitu ya kira-kira. Iya. Oke sampai sini. Nah, supaya tuh gini loh. Orang dengar musyrik itu langsung patung misalnya. Orang dengar musyrik langsung beda agama. Oh, enggak ngaruh. Mau kamu agamanya apa, kamu melekat kepada sesuatu, kamu hidupnya nggak happy aja udah. Itu intinya. Makanya kata kuncinya adalah belajar untuk melepaskan kemelekatan. Pertanyaannya, gimana mau ngelepasin kemelekatan kalau nggak tahu yang melekatnya apa? Bener nggak? Iya. Nah, baru kita masuk nih. Sampai sini oke ya? Kita runtut dulu dari awal. Runtut dulu, recap dulu. Nih dari awal. Ini Mas Nur langsung ngajak terbang sih sebenarnya. Gini. Sufi itu nggak mau ribet sih memang ya. Pengen tiba-tiba ke Tuhan aja gitu. Nah, makanya dikit-dikit Allah gitu. Nih, ini tauhid nih. Asma tuh ingin mengalami pengalamannya. Makanya Adam diajarin nama-nama Allah nggak? Ya ini bukan wujud, bukan Rahman Rahim, ya bukan itu aja gitu. Nama-nama ini artinya, ini kalau ada pertanyaan, ibu-ibu. Saya tuh entah kenapa ya, 2 bulan belakangan ini sering banget ketemu anak-anak Gen Z yang nanyain tentang ini nih. Pertanyaan yang paling mind blowing ya kemarin, bagus sampai bapaknya datang ke saya, Kang saya udah takluk lah ini, tolong jawabin pertanyaan anak saya. Pertanyaan ini Bu, bagus banget. Pak, kalau Allah menciptakan Adam, siapa yang menciptakan Allah katanya? Ayo. Masuk akal nggak pertanyaannya? Iya, ini kalau dia nanya sekitar 20-30 tahun yang lalu dimarahin, kamu gak boleh nanya gitu nak. Betul gak? Karena kenapa? Pada saat itu question itu dibungkam. Oh nanti kalau nggak, ya macam-macam lah gitu kira-kira. Diruki apa gitu diruki? Iya, kemarin tuh saya cerita di sini juga sih ya. Jadi yang kemarin ada di sini punten saya rada ngulang. Ibu-ibu, dia ini kita perlu tahu faktanya. Baru kali ini dalam panggung evolusi kehidupan manusia, kita hidup 4 generasi bareng hidup sekarang. Itu cuman sekarang. Karena span of life-nya kan makin tinggi. Berarti sekarang bisa ketemu baby boomer sama alpha, bisa ketemu sekarang. Dulu nggak bisa, ratusan ribu tahun yang lalu tuh nggak bisa. Karena apa? Karena 2 generasi selesai. Gitu nggak kira-kira? Berarti informasi baby boomer sama alpha ini kira-kira jomplang banget nggak? Iya. Yang di sini kekurangan informasi, yang di sini kelebihan informasi. Nah sekarang anak atau cucunya nanya ke baby boomers, Kek, Nek, Pa, Bu, nanya. Kalau Adam diciptakan oleh Allah, Allah diciptakan sama siapa? Dia nggak punya informasi. Nggak nyambung. Dan jawaban yang paling kunci pas di mana-mana jawabannya, wallahu a'lam bishawab, udah aja. Nah, itu jawaban kunci pas aja udah gitu. Udah kelihatan aman, kedua religius banget gitu kelihatannya. Itu padahal emang nggak tahu aja sih gitu. Nah coba, ini kalau kita nggak menggunakan nalar, ngomong-ngomong tadi Mas Nur bilang ada, Bu jangan lupa ya. Kalau tadi di surat 12 ayat 2 misalkan, tadi Mas Nur bilang alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Quran dalam bahasa Arabian itu bukan ngomongin bahasa Arab. Arabian itu artinya logic. Full of logic. You have to understand. Itu namanya Arabian gitu. Jadi ini bukan urusan bahasa Arab, bukan. Logik di situnya kita bisa mengerti, karena once kita nggak logik dan nggak mengerti, informasinya nggak nyampe gitu.
Berarti waktu ibu-ibu tadi dengerin Mas Nur, dengerin kajian di mana dan ibu-ibu ngerti, itu lagi menggunakan Arabian style, quote and quote, jadi mengerti. Oke ya, clear ya. Nah, kita recap nih. Berarti Allah lewat ke bawah namanya Asma. Adam diajarin nama-nama Tuhan nggak? Diajarin nggak? Maksud diajarin nama-nama Tuhan tuh gimana sih? So, Dam ini piano, Dam ini gini, whiteboard, gitu nggak kira-kira? Ya enggak lah. Masa gitu? Satu, Allah ingin Adam mengalami nama-namanya. Kalau kita, sorry ya, kalau Allah ingin mengalami namanya melalui kita, berarti yang tadi Mas Nur bilang, kita perlu mengalaminya juga nggak? Iya. Sampai sini oke? Oke ya. Nah, sekarang saya shortcut ke belakang. Udah di sini mah ngerti lah ya. Oke. Jadi masuk ke dari Asma dapat ke power, kesadarannya dikasih aplikasi, pikiran, perasaan, emosi, semua dikemas dalam bentuk ini. Jadi tubuh adalah bagianku yang paling luar. Makanya saya sering sebut ini aku 4. Ini aku 3. Ini aku 2. Ini aku 1. Semuanya menyatu dalam aku. Berarti maaf ya, kalau dari perspektif Mas Nur, yang paling bermasalah aku berapa dan aku berapa? 4 dan 3, udah gak ada lagi. Urusan tubuh, urusan psikis. Urusan tubuh, urusan psikis. Di situ aja udah. Makanya sehat itu adalah jasmani, ruhani, ekonomi. Satu lagi. Ekonomi gak sehat, buyang gak, hati-hati nih. Ini belajar ruh mulu. Kere, repot tetap. Repot lah udah. Ya tetap, makanya nanti titik tengah di sini gitu. Oke? Nah, yuk kita balik nih. Nah. Ini saya pinjam dari perspektif tasawuf ya. Waktu kita lahir, kira-kira sekonyong-konyong lahir atau kita punya perjanjian sama Tuhan? Nah, anggap aja gitu. Karena perjanjian itu yang nanti akan ngebuat kita bisa hidup gitu, quote and quote ya. Makanya di surat 7172 itu ada kalimat gini. Ketika anak cucu Adam itu mau lahir di sulbi, di rahimnya, mengambil kesaksian. Kita deal-dealan. Kamu A, kamu B, kamu C, kamu D. Perjanjiannya cuma satu. Kamu akan mengalami pengalamanku, kata Tuhan. Namanya Asma. Oke? Ini mah kira-kira aja dulu ya. Kira-kira waktu kita mau lahir ada perjanjian ini, kita agree atau disagree? Agree. Artinya apa, ibu-ibu? Kita sudah mengiyakan untuk menerima semua kenyataan yang akan datang ke kehidupan kita. Betul gak? Berarti kita sudah agree. Oke ya Allah, apapun yang Engkau hadirkan ke hidup aku, saya akan hadapi, saya akan terima, karena ini adalah misi hidupku. Berarti kita lahir dengan perjanjian gak? Begitu lahir, amnesia di sini. Nah, lupa. Makanya di ayatnya disebut ingatlah. Ntar ini mati Ibu-ibu ini direkam ya, jadi nanti boleh diulang. 2 pertemuan lagi kita UTS, jangan lupa ya. Biar nggak ada alasan. Oke, saya ulang ya. Ulang. 7172 tuh bilang, kamu sebelum lahir, kan kalau ibu-ibu nonton film Soul nggak? Nanti kalau pulang dari sini cari deh film Soul. Ini produknya Pixar. Ini bagus banget untuk menggambarkan tentang gimana kita di creating gitu. Anyway. Nah, masuk nih. Kita lahir ke bumi ini kesempatannya besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil banget. 1 berbanding 300.000. Kan ayah kita spermanya 300.000. Yang jadi cuma 1, betul nggak? Berarti untuk hidup menjadi kita, itu perlu seleksi ketat nggak kira-kira? Iya, berarti kita terseleksi ketat nggak? So you are special. Nggak ada duanya. Udah spesial, unik, dan otentik. So ibu bapak saya, Mas Nur, nggak ada duanya. Kayak ibu 2 aja, wah chaos aja udah pasti. Nah, makanya kita ini nggak ada duanya. Nah, dalam perspektif ini, begitu lahir udah ada kontrak nih. Kontraknya cuma 1. Tuhan, apapun yang Engkau berikan kepadaku untuk mengalami nama-namamu, I will ready. Siap. Berarti kita lahir punya janji nggak?
Pertanyaan saya, Allah suka atau nggak suka sama orang musyrik? Nggak suka, kenapa? Melanggar janji. Nah, banyak orang yang jawab karena mempersekutukan, menduakan Allah mau diduain, ditigain, nggak ngaruh buat dia. Benar nggak? Yang Allah nggak suka kan udah janji. Jadi yang Allah nggak suka bukan Allahnya diduain, bukan Tuhannya ditigain, tapi kamu tidak menepati janji. Sampai sini oke? Oke ya? Oke, ini buat gampang aja ya, ibu-ibu ya, buat gampang aja. Means setiap yang datang ke kita itu kalau kenapa Bible itu awal pertamanya disebut kejadian, itu yang disebut event. Kejadian. Pertanyaannya, kejadian ini kira-kira realitas yang diberikan oleh Allah nggak? PR kita ngapain? Memenuhi janji. Untuk apa? Menerima. Betul nggak? Tetapi begitu lahir kita langsung diajarin skill sama orang tua kita, sama lingkungan kita, sama guru-guru kita. Skill yang hidup dalam diri kita. Skill menolak kenyataan. Kan begitu lahir dikasih tahu mana benar atau salah nggak? Mana baik atau buruk nggak? Mana bagus atau enggak nggak? Itu membuat program nggak buat kita? Akhirnya muncullah yang disebut ekspektasi. Berarti ketika kita datang janji bahwa aku akan menerima, tapi saat penerimaan ini kejadiannya datang dan aku menolak, di situ bermasalah. Di situ nanti ujungnya akan menjadi derita. Jadi kalau ditarik ke ujung, apa yang membuat menderita? Kita tidak menepati janji sama Tuhan. Contoh ya. Satu nih, kalau di Asmaul Husna, ya Asmaul Husna kan supaya satu dinding cukup aja gitu kan, nama Tuhan kan nggak ada batasnya ya. Itu untuk bagus-bagus aja lah. Untuk kalau di acara kawinan kan pembacaan Asmaul Husna gitu ya, itu bagus lah. Kalau Asmaul Husna dibacain tanpa batas, kawinan nggak beres-beres ya, lama. Jadi 99 aja gitu. Itu nanti artinya unlimited gitu. Sebagai contoh, nomor 1 disebut Tuhan Maha Kasih. Maha apa? Berarti Maha Kasihnya ingin aku alami di dalam dirimu untuk kamu mengalami kasih. Betul? Pertanyaan. Kalau aku ingin mengalami kasih, berarti aku perlu mengalami apa? Derita. Perlu mengalami apa? Susah. Perlu mengalami apa? Sedih. Perlu mengalami apa? Berarti kecewa, derita, susah, sedih, tempat untuk menunaikan janji kita nggak kira-kira? Udah selesai. Karena hanya dalam aku menerima kecewa, derita, susah, dan sedih, aku bisa mengalami yang namanya kasih. Di 99 nih, yang paling terakhir namanya Allah. Masa coba Allah Maha Sabar? Betul nggak? Berarti kalau Allah Maha Sabar, Allah ingin mengalami sabarnya di dalam diri kita. Berarti kejadian yang akan datang kira-kira yang membuat kita happy, yang membuat kita nggak happy? Nggak happy. Emang ibu-ibu bisa jadi orang sabar dengan sering ngaji gini? Nggak bisa. Ibu-ibu akan jadi orang sabar kalau banyak ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Betul nggak nih? Berarti mau itu derita, kebencian apa. Makanya tadi kata Rumi, penderitaan datanglah terus kepadaku agar aku bisa kembali ke Tuhan. Itu mah levelnya Rumi lah, jangan disamain ya. Mau usah pulang penderitaan datang, come to me. Jangan, udah biasa aja lah. Nggak usah gitu juga udah kok gitu ya. Nggak usah diminta gitu. Oke nggak nih? Berarti inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, apapun kejadian hari ini pasti engkau ingin mengalaminya melalui aku. Maka aku akan senantiasa rela untukmu mengalami pengalaman itu. Oke nggak nih? Clear? Berarti saat kita mulai menyadari bahwa iya ya,
Kita punya janji, agreement. Kita mau mengalami dalam perspektif ini ya. Kita mau mengalami pengalaman Tuhan. Berarti setiap event kejadian yang namanya realitas itu sesuatu yang datang dari Allah nggak kira-kira? Ya udah selesai. Maka innalillahi set datang ke kita. Wa inna ilaihi. Ini nggak ada urusan nama mati, Bu. Nggak ada. Iya, quote and quote. Tapi hanya urusan bahwa setiap event yang ada kembalikan ke Allah. Karena kenapa? Allah ingin melalui kamu mengalami pengalamannya. Jadi dengan bentuk derita kita, aduh aku tuh ya menderita. Jadi banyak banget orang sekarang kayak yang paling menderita sedunia gitu. Iya, aduh aku tuh inilah ditinggal inilah itu. Tenang. Kenapa? Yang lain juga gitu. Beneran temennya banyak gitu. Aku tuh gitu. Jadi maaf ya, once kita mulai menyadari bahwa ini semua adalah jalan untuk mengalami, kita akan menyadari bahwa saya sering ulang-ulang Bu, maaf ya, ini bisa dipakai sih. Pada akhirnya, at the end of the day, kita akan berterima kasih, sangat berterima kasih sama orang yang paling kita benci. Kenapa coba? Tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas ini kita. Benar nggak? Lah kalau nggak menderita nggak akan belajar gini-gini ke Mas Nur lah, nggak akan gitu. Kenapa? Karena semua inilah yang memanggil untuk kembali gitu. Maka bersukacitalah dengan derita, karena derita yang memanggil pulang. Sehingga dalam bahasa filsafat hidup ini adalah penderitaan. Kenapa menderita? Karena segala sesuatunya berubah. Sementara si ekspektasi maunya linear gitu terus. Kalau bagus gitu, nggak bagus nggak bisa. Loh, hukum hidupnya nggak linear, orang dinamis gitu intinya. Oke? Clear ya? Berarti akar utamanya satu. Please identifikasi yang saya, ibu-ibu semua ngerasa bahwa apa sih yang jadi lukanya tuh yang di mana sih gitu. Karena itu nanti yang perlu dilepasin pelan-pelan gitu. Nah, biasanya luka attachment yang paling kokoh, paling berat, paling gak nyaman, itu yang paling sering pop up di pikiran kita dan di perasaan kita. Manggil terus. Entah sakit hati. Bu, maaf ya, ada gak orang yang 5 tahun yang lalu kasusnya sampai hari ini masih sakit hati, masih pusing? Ada gak? Ya berarti dia terikat di masa lalu dong. Bisa pop up gak? Nah, itu tuh. Makanya kita perlu cek and recheck. Dah ya? Dah. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi mending menderita, mending enggak? Iya, jawaban sulit ya. Udah ya? Sip. Nah, ya. Riset. Gini. Tolong buka dulu surat 16 ayat. Ada yang bawa Quran nggak ya? Tolong bukain dulu. 16:78. Good question. Kenapa dibikin amnesia? Biar nggak banyak nanya. Amnesia aja banyak nanya ya, apalagi kagak. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Oke. Kita dapat baju yang sekarang, tadi baju merah ya. Kita dapat casing yang sekarang, ini casingnya baru nggak? Iya dong, kan dikeluarkan, betul? Lanjut. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Oke, kalimat pendengaran penglihatan hati dalam Quran kalimatnya bukan diciptakan tapi dijadikan. Beda nggak? Beda. Kenapa? Karena kalau dijadikan ada proses yang namanya berubah dan bertumbuh. Makanya ada holikun, ada jailun. Contoh-contoh. Ruh itu diciptakan tapi pikiran itu dijadikan. Karena ada proses intervensi untuk masuk data gitu. Lanjut. Penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu apa? Apa maksudnya syukur apa? Maksud bersyukur gimana? Apa sih bersyukur bukan alhamdulillah gitu. Boleh-boleh aja sih. Itu tadi. Bersyukur adalah aku terbuka
terhadap realitas itu namanya bersyukur. Acceptance, betul. Menerima. Makanya syukur lawan katanya kufur. Waktu kufur berarti waktu syukur berarti berarti kalau dalam hidup kebanyakan nolak kenyataan, dia banyak syukurnya, banyak kufurnya. Nah, itu orang kafir namanya. Makanya orang kafir tempatnya di neraka gitu. Oke sampai sini? Nah, pertanyaannya, yang datang ke kehidupan kita di sekarang, di casing yang sekarang, ini sebenarnya banyak data-data dari perspektif jiwa-jiwa dengan kondisi yang berulang nggak kira-kira? Iya. Nanti kita bahas itu gitu. Maka dari data yang berulang-ulang masuk ke tubuh yang sekarang, si data ini udahlah yang pas-pas itu cross aja deh, udah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kenapa dibikin lupa? Supaya kita move on. Saya ingat masa lalu banget gitu. Gitu ceritanya. Ya kebayang gak tuh Bu, masalah 5 tahun yang lalu aja masih pusing, bener gak? Kalau dibukain ke data jiwa yang lama, ini orang 30.000 tahun yang lalu deh, nah pusing. So, ya, gue bermasalah nih utang belum bayar 30.000 tahun gitu. Pusing gak? Pusing, makanya di-cut di sini nih. Wish. Gitu. Karena nanti berkaitan sama ini kebangkitan sih sebenarnya. Nanti lebih enak kalau udah ngomongin pas hidup mati nanti kita akan paham itu gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Dan yang masa lalu nggak usah diingat-ingat juga sih nggak apa-apa. Tetapi kita lagi mau membayar apa yang dulunya belum selesai. Konsekuensi namanya unfinished business. Oke sampai sini? Nah sekarang saya tanya. Berarti yang menjadi realitas kehidupan kita sekarang itu adalah sesuatu data-data yang udah selesai atau belum selesai? Maka dia mewujud menjadi realitas kita sekarang. Oke? Nih contoh wujud yang paling nyata. 64, 16. Coba. Nih wujud paling nyata aja udah. At-Takubun ayat 16. Bertakwalah. Dari 14 Bu, punten. Naik ke atas 2 ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, terus? Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi apa? Musuh. Kalau unfinished business kira-kira musuh nggak? Berarti musuh hidup yang paling gede adalah unfinished business kita yang paling gede itu adalah pasangan dan anak. Udah gitu kira-kira. Bener nggak? Ini ibu-ibu punya masalah sama pasangannya nggak? Udah nggak usah ngomong lah, udah pasti. Nah, itu mah udah pasti aja. Kenapa? Karena itu bagian dari unfinished business, bagian dari misi Udah terima aja. Orang yang milih kamu, tapi milihnya lagi mabuk waktu itu, bener nggak? Iya, makanya lagi mabuk milih, jadilah konsekuensi gitu. Oke sampai sini? Clear ya? Nah, berarti dari recap ini semua kalau mau digampangin, balik lagi. Yang kita nggak tahu tentang si unfinished business, tentang si semua itu semua, ini saya pakai persentase gampang aja ya. 98% kita nggak pernah tahu luka kita, unfinished business kita nggak tahu. Misteri. Tapi misteri itu dihadirkan melalui kejadian. Contoh. Berarti titik-titik ini anggap aja kita ngomongin luka supaya gampang nih. Berarti maaf ya, di dalam diri kita banyak luka nggak di jiwa? Banyak yang diketahui atau nggak diketahui? Nah itu intinya. Karena kalau pinjam pakai perspektif jiwa, satu ini alam sadar, bawah sadar, ini tidak sadar. Ini cuma 2% atau 1%, ini sisanya 98%. Berarti titik-titik luka, titik-titik yang harus diberesin banyak gak kira-kira? Mewujudlah menjadi kejadian. Berarti kejadian ini sebetulnya mau ngeberesin ini gak? Tapi ditolak sama kita gitu. Luka-luka itu ya, itu kan contohnya itu bisa katanya sistemnya dibersihkan. Gitu. Iya. Nah itu apakah dibersihkannya itu melalui kejadian atau dia bisa memang secara dalam itu dia terputus dengan dia. Ya gini,
Semua luka ini, bahasa gampangnya aja ya, straight to the point ya. Pembersihannya cuma melalui satu jalan, nggak ada lagi yang lain. Jalannya adalah memaafkan. Selesai. Titik aja udah. Karena once tidak memaafkan, berarti masih tersimpan. Jadi ibu-ibu maaf ya, ini mah supaya gampang aja. Hidup adalah proses memaafkan terus-menerus yang nggak akan pernah selesai. Titik aja udah. Tapi kan kehidupan itu kan berulang dan mungkin dia sendiri tidak tertutup oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Tuh. Bagaimana memaafkan itu? Sedangkan saya banyak baca itu tentang kayak di Bali ada Pak Mangku, apa dia bisa mengambil energi itu membersihkan gitu. Iya. Itu Pak, apakah itu juga suatu Iya. proses? Gini Bu. Ibu-ibu datang ke Bali ikut retret seminggu. Wah, lagi retret enak nggak? Wah, tenang nggak? Tapi rumah nggak pernah dibersihin, nggak pernah dibersihin. Waktu pulang ribet lagi nggak? Iya. Kembali lagi minggu depannya retret mulu, tapi rumah nggak diberes-beresin gitu. Tapi cut-off-nya gimana ya supaya nggak berlanjut? Ini selesai. Jadi dengan kehidupan kita sekarang, misalnya nih, satu peristiwanya itu terjadi sekarang nih. Kita udah memaafkan ya, meminta maaf yang lalu. Begitu kita kejadian lagi kan itu terjadi lagi. Harus meminta maaf lagi sampai selesai. Nggak gini. Once kita sudah memaafkan, titik-titik yang harus diselesaikan ya udah vanish gitu. Misal gini. Contoh ya. Kita tuh lahir bawa derita gitu ya, supaya gampang ya. Nih, wah segini aja. Dah, diproses nih ceritanya. Dikasih ibunya siapa, dikasih bapaknya siapa, pasangannya siapa. Untuk apa sih PR-nya? Ngeberesin ini. Karena fitrahnya tuh gini. Makanya disuruh kembali ke ininya harus diberesin nggak? Nah, bahasanya dibakar habis-habisan. Bakar habis-habisan namanya Ramadan. Makanya disuruh Ramadan gitu ceritanya. Dah. Selesai nih. Menjalani hidup. Pilihannya. Di hidup sekarang bisa ngeberesin ini atau nambah yang baru. Yang merah lah. Bisa nggak? Bisa. Let's say PR kita di kehidupan ini katakanlah 100%. Misal, ya nggak bisa langsung selesai 100% sih dalam satu ini susah aja ya, gampangannya gitu. Tapi at least, once dia selesai, PR-nya jadi ya 95% lah. Ini kira-kira berkurang atau bertambah? Secara ininya. Tapi quality-nya makin oke nggak? Ini yang disebut husnul khotimah. Oke? Tapi bisa nggak di sini pas mau gitu ya, mau mati nih, mau ending gitu, jadi 110% bisa nggak? Nah, kalau bisa jangan yang ini gitu. Dan ibu-ibu nggak usah mikirin kapan beresnya, kapan bersihnya, nggak penting. Karena yang dilihat sama Tuhan, yang dilihat sama Allah, kamu grafiknya gini, atau gini. Indikator parameter kalau belum selesai pasti berulang aja udah. Same case, different person. Same case, different geography. Masalahnya sama. Misalnya, belum menyelesaikan titik yang ini. Dan sorry ya, tiap titik itu ada jatuh temponya. Udah. Nggak bisa nolak. Pertanyaannya mau dilampaui, diselesaikan atau diulang. Misal, dia jatuh tempo di Jakarta, tapi nggak diterima, nggak dimaafkan. Udah kalau gitu gue mau pindah aja deh ke Bali. Di Bali gitu-gitu juga. Karena case-nya di situ. Makanya kita nggak bisa kabur dari titik ini. Yang kita nggak bisa kabur adalah dari bawaan PR ini semua. Kemana-mana nggak bisa kabur aja udah. Nah ini derita ada di sini. Jadi indikator parameter kenapa hidup menderita karena tidak mau menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan. Please, yuk kita sama-sama finish our unfinished business gitu. Makanya yang paling gampang untuk menghadapi masalah apa? Ngeles. Udah enggak? Ini selesai enggak? Enggak. Ini rumah berantakan nih, udah pokoknya masuk, lemari tutup aja. Kelihatan rapi enggak? Padahal dalamnya
Nah, itu orang banyak pakai filter namanya. Seems okay gitu. Padahal dalamnya berantakan gitu kira-kira. Bagaimana caranya menyelesaikan sehingga kita kan sendiri tertutup oleh masa lalu ya. Ya. Itu bagaimana dengan keikhlasan Ya. atau dengan ya udah pasti memperbaiki diri kita sendiri, tapi kan kita tahu bahwa kita lagi menjalani sesuatu yang harus kita bayar. Oke, paling gampang adalah apa yang dianggap masalah besar buat kita udah menyangka bahwa that's not a problem lagi gitu. Keikhlasan ya. Iya dong, ikhlas itu kan murni. Gitu. Tapi ikhlas tuh bisa pura-pura sih. Bisa. Ingat lagi. Iya. Kesadaran terus. Contoh Bu. Contoh ya. Ingat ya, memaafkan itu jangan dicari. Jangan diusahain, nggak bisa. Memaafkan itu adalah buah dari penerimaan. Jadi nerima dulu, outputnya adalah ada orang pengen memaafkan tapi nggak nerima. Ya itu sama dengan pengen punya buah nggak mau nanam gitu, nggak bisa. Ya beli boleh lah ya. Nah itu shortcut ya namanya yang tadi nih di sini nih. Contoh, saya kasih contoh. Sakit hati ini paling gampang aja. Set terhadap perlu memaafkan nggak? Perlu memaafkan nggak? Gimana cara memaafkan sakit hati ketika terjadi suatu kejadian? Ya, oke, saya mundur lagi. Gimana cara nerimanya supaya bisa memaafkan? Ikhlas juga kan proses. Satu Bu, kenapa sakit hati, kenapa kejadian gak diterima? Karena kita masih melihat ada yang salah di situ. Dan dimanapun, salah harusnya, salah tuh harusnya, betul nggak? Berarti saat kita masih melihat salah keluar. Mau ngaji nih kesini jangan tiap hari juga, kasihan ya tuan rumah ya nanti gak akan bisa maafin aja udah. Kenapa? Karena kita masih melihat sesuatu yang salah. Nah saya balik nih. Berarti untuk bisa menerima, memaafkan, gimana caranya? Nah saya pakai proverbsnya dari ajaran Tao. Ya bagus banget. Dalam basic Tao ada kalimat gini Bu. Kalau yang salahnya kamu belum belajar. Kalau yang salahnya mereka, kamu belum belajar. Kalau yang salahnya itu, kamu belum belajar. Belum apa? Nah, dia belajar. Begitu kedua, udah gini nih. Set. Oh, bukan itu. Ini. Bukan gini nih. Kenapa sih lu? Tapi udah mulai. Aku kenapa ya? Contoh. Ini orang memiliki keterpisahan dengan Tuhan bahasanya. Seakan-akan aku di sini, Tuhan di mana? Maka setiap kejadian yang di nomor satu seakan-akan ini terjadi to me. Ini terjadi kepadaku. Terjadi apa? Di level 2 naik kelas sedikit. Udah bukan kepadaku, ini terjadi untukku. Beda gak? Kalau untuk berarti dia ngerti nih dari semua konsekuensi termasuk si janji tadi gitu. Karena ibu maaf ya, gak akan ada yang kejadian sama kita kalau bukan buat kita, titik. Misal kejadian, kenapa harus aku sih, kenapa gak dia aja? Suka ada yang gitu gak? Nah, berarti dia gak sadar itu kejadiannya untuk dia. Nah di level 2 udah bukan gini nih. Zet. Nah disinilah mulai belajar. Kalau ini yang salah orang lain, yang ini salahnya aku. Nah nomor 3 Bu, ini the best thing. Di level 3 yang udah selesai belajar, sudah tidak ada yang salah. Titik aja udah. Berarti saat ada harus menyalahkan, kudu, wajib, ideal. Nah, rada jauh lah ke sini gitu. Nah kalau ini masih ada, jangan harap bisa Nah, karena nanti dalam hidup kita akan ngerti semuanya hanyalah wajah Allah, non duality, nggak ada dualitas, semuanya adalah tampilan dari sebuah konsekuensi. Titik aja udah. So apa yang salah dalam hidup? Nggak ada sebenarnya. Karena salah itu adalah construction gitu. Oke?
Sip. Itu aja footnote dari saya, catatan kecil untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan Mas Nur. Tapi poin pentingnya ibu-ibu, once kita mulai melihat kehidupan ini sebagai tarian Tuhan, orkestrasi gitu. Artinya apa? Segala bentuk yang terjadi pada kita, all necessary, semuanya untukku. Pilihannya cuma ada dua, mau aku terima dan lampaui, atau mau aku tutup-tutupi dan aku kabur dari situ. Kemanapun kita kabur, titik ini terus barengan sama kita. Karena kita nggak mungkin kabur dari diri sendiri, kita nggak mungkin kabur dari jiwa kita sendiri. Jadi daripada kabur-kaburan terus, mending dihadapi gitu kira-kira. Karena at the end of the day, cara terbaik untuk melampaui derita adalah menghadapi deritanya. Kalau bahasa Rumi, obat derita ada di dalam derita. Masuklah ke penderitaan yang lebih dalam, maka penderitaan itu akan menjadi obat bagi penderitaan yang sebelumnya gitu. Oke? Aduh, jawabannya kayak menderita gini ya. Oke ya? Kayak lagi menderita gitu. Gitu. Ya, antara terkesima dan ingat dosa ya. Aduh, jadi banyak dosa gitu. Oke ya? Mangga. Ada Mas Nur, kalau kita mau memperdalam dari ini semua, kita akan bisa detail by detail. Silahkan, ada pertanyaan? Iya. Pakai ini Bu. Terima kasih. Bagaimana kita menyadari bahwa pada saat ada masalah atau kejadian, pada saat itu hati kita atau diri kita itu tersadar akan di level ruh, alam ruh ya. Terima kasih. Oke. Gimana caranya gitu ya? Iya. Oke, Mas Nur silakan gimana caranya Mas Nur? Apa yang kita rasakan saat itu gitu. Oke, ya, intinya tetap sadar, tetap ingat Allah dalam kondisi apapun gitu. Karena baru-baru ini saya dapat ujian ya. Dan itu katakan apa kan jangan reaktif. Iya, betul. Betul. Saya diem dan itu tuh kaget, saya bingung mesti gimana nih. Oke, mungkin dari perspektif Mas Nur dulu kali ya. Intinya untuk tetap ingat Allah gitu Mas Nur. Monggo Mas. Nanti aku tambahin. Di sini Mas, biar in frame. Terima kasih pertanyaannya. Kita sebenarnya punya kesadaran ke dalam diri kita. Dalam ayat Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia itu punya ketajaman batin dalam dirinya. Nah, cuma kadang kita tidak pernah menguji atau mengasah ketajaman batin itu. Dan itu sangat jelas dalam Al-Quran tentang bahwa setiap manusia itu punya apa yang disebut dengan basirah. Dia jujur terhadap dirinya sendiri ketika dia melihat dirinya. Nah, sama waktu kita bahas derita tadi dengan berbagai levelnya, ada level tubuh, level nafs, dan level ruh. Kalau kita melihat ya, selama sesuatu itu mengganggu kita, berarti kita berada di level itu. Misalnya begini, kalau saya lapar, itu tubuh saya kan bergetar ya. Nah, oleh karena itu dengan makan dia akan sembuh. Kadang yang sakit psikologi kita. Misalnya karena saya terbiasa dengar lagu misalnya musik handpan. Kalau sehari tidak mendengar itu saya kayak ya, sehingga dengan mendengar itu derita saya hilang. Nah, karena itu kita harus tahu sebenarnya kita itu pasangannya apa dalam setiap level ini. Sehingga kita menyadari oh, saya itu di sini. Karena tadi kalau bahasa sufinya, bahasa tasawufnya, setiap level itu ada makanannya. Jadi di fisik ada makanan tubuh, seperti yang kita makan, kita minum. Di level nafs juga ada makanannya. Misalnya tadi untuk tenang itu harus mendengar lagu, harus mendengar sesuatu, atau harus nulis sesuatu, itu level psikologi, itu ada makanannya. Nah di level ruh juga ada seperti itu, ada makanannya. Intinya adalah, makanya kata Sufi, dirimu adalah apa yang menggetarkan dirimu. Diri kita itu apa yang menggetarkan hati kita. Jadi selama kalau kita menyadari, oh misalnya karena saya sangat sayang dengan arloji itu, dia hilang dan saya bergetar, berarti nilai saya pada arloji itu. Karena dia menggetarkan hati saya, berarti saya derita saya itu masih pada materi.
Nah kadang kita naik level, kita deritanya bukan lagi kepada benda-benda, tetapi sesuatu yang misalnya sesuatu yang bersifat khayal ya. Misalnya satu bentuk lukisan yang saya sangat senangi, ketika dia hilang, dia membuat saya menjadi derita. Bukan soal materinya, tetapi kenangan yang ada di situ. Berarti yang menggetarkan saya adalah masih dimensi psikologi. Nah kadang yang menggetarkan kita adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Kita merasa di situ ada satu penderitaan dalam diri. Berarti kita deritanya di level roh. Makanya setiap sesuatu itu ada pasangannya. Kalau bahasa tasawufnya ada makanannya. Nah kita harus melihat setiap level itu ada makanan, apa makanannya di setiap level-level itu. Apa pasangannya di setiap level itu. Kalau di level ruh itu bahasa Quran begini, dia tidak sedih atas apa yang hilang dari dirinya, dan dia tidak bahagia atas apa yang datang pada dirinya. Itu ketika seseorang masuk di level ruh. Jadi tidak bahagia apa yang datang kepada diri saya, tidak sedih apa yang hilang dalam diri saya. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena bahagia dan deritanya sudah sampai kepada ilahi. Semua bahagia, semua deritanya hanya kepada ilahi. Makanya kalau tadi Kang Abu menjelaskan misalnya usia, misalnya kemelekatan ada 15 tahun, 40, 60, itu dilihat usia memang seperti itu, tapi kalau kita hubungkan dengan Tuhan, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Makanya ada ayat Qur'an, innamal asri yusra. Kalau kita membersamai Tuhan, semuanya akan sirna. Karena kan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya sirna, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Makanya kalau meskipun kita dalam usia misalnya 60 itu mudah, derita itu mudah pergi. Meskipun sangat melekat ya Kang. Betul. Kenapa? Tapi syaratnya saya harus membersamai Tuhan. Makanya kata dalam Al-Qur'an innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah membersamai. Jadi dia membersamai yang sabar. Artinya yang Tuhan membersamai orang-orang yang sabar. Kalau kita punya kesabaran, berarti Tuhan membersamai saya. Karena Tuhan membersamai saya, semuanya bisa sirna dalam sekejap. Jadi kenapa? Karena memang kemelekatan itu tidak membersamai kita sejak saya lahir. Kata Kang Abu tadi, waktu kita lahir semuanya kosong, gak ada titik-titiknya. Titik-titik itu datang setelahnya. Karena dia datang setelahnya, dia juga bisa sirna dalam sekejap. Kalau ma'as sobirin. Makanya Quran menggunakan kata ma'iyah, membersamai. Kita harus selalu membersamai Tuhan, biar dalam membersamai Tuhan itu segala sesuatu menjadi hilang dalam sekejap. Nah itu syaratnya. Jadi itu sebenarnya formula yang Quran berikan kepada kita, innamal asri yusra, bahwa segala sesuatu sebenarnya bisa kita raih dalam sekejap. Kebahagiaan, keindahan itu kalau ma'iyah, ada kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makasih Kang. Oke, mantap. Dah tepuk tangan dong buat Mas Don, makasih. Saya sedikit Bu, gini ya. Ingat satu rumus ini ya, ini saya rasa kita perlu ulang-ulang untuk ingat. Kita akan senantiasa melakukan hal yang familiar, bukan yang benar gitu. Familiar tuh ya udah biasa sih gitu. Udah gitu sih gitu. Ini nanti kaitannya sama habits. Nah, singkat cerita gini aja. Ya. Aku 4, aku 3, aku 2, ya aku 1 udah lah ya. Ini belum level bahasnya ya, udah nanti lagi ya. Ini otomatis gitu maksud saya. Kalau ini udah beres nanti ke sini otomatis. Maksud saya gini. Once aku 2 yang bekerja, berarti dia lagi berbicara tentang kesadaran. Berarti dialirkan dari aku 1 nggak? Nah, makanya ini pengaliran. Teralirkan. Meskipun perilaku yang dilakukan aku 4-nya sama, kalau dia datang dari aku 2, itu pasti terbaik aja. Inilah yang disebut mencari ridho Allah. Tapi yang tadi Mas Nur bilang,
Yang paling sibuk di dalam kehidupan kita 3, 4, 3, 4, 3, 4. Maka keputusan aku 4 banyaknya datang dari aku 3. Pikiran, perasaan, emosi. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, emosi, memori, imajinasi, dan seterusnya. Itu bisa membuat kita mengalami atau bisa membuat kita menyelesaikan masalah nggak kira-kira? Bisa jadi, tapi bisa berulang. Nah, inilah nanti bagian dari yang namanya habits. Nah, dari aku 3 ke aku 4, ini gampangannya aja ya. Reaksinya 0,5 nanosecond. Tas baru nih. Nah, itu cepat banget, Bu. Wah, itu cepat banget aja udah. Misalkan gitu. Karena kenapa? Familiar banget nggak? Habits banget nggak? Jadi itu so easy untuk membuat kita melakukan yang namanya reaksi. Berarti saat aku bereaksi gara-gara keputusan aku 3, ada keinginan nggak di sini? Tadi keinginan tempat masuknya siapa? Oh, biasa aja dong ngomongnya setan, biasa santai dong. Setan, nah gitu. Nah, setan itu artinya yang menjauhkan dari kenyataan. Nah, yang tadi Ibu bilang, maka once terjadi sesuatu, biarkan gejolak jiwa kita sedang tidak seperti ini. Hold for a second. Jadi saat gejolaknya seperti ini, signal dari aku 2 nggak kedengeran, noise. Gitu, Bu. Maka saat begitu kejadian nih, misalnya apa? Dijelekin, dibully, macam-macam ya. Kejadian aja udah. Zat lewat panca indera kita. Awas nih, panca indera, denger. Bisa salah denger nggak? Iya, jangan dulu langsung dipukulin gitu. Jangan-jangan salah denger. Bisa salah lihat nggak? Bisa. Jangan langsung dijudge. Jangan-jangan salah lihat. Makanya yang paling fragile, yang namanya fragile itu adalah panca indera kita. Makanya di surat 49 ayat 6, kalau ada berita segala sesuatu, cek dan cross check, namanya tabayun gitu. Jangan main dengar, ngamuk, tapi nggak tahu apa-apa. Dah, begitu kejadian datang, bergejolak nih, biarkan gejolaknya sampai gini dulu nih. Tenang. Kenapa? Saat gejolak lebih tenang, volume Tuhan, gitu bahasa gampang ya, itu makin kencang nih. Itulah kenapa di 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang, ke aku 2, ke aku 1-nya, ini semakin kencang suaranya. Boleh jadi kalau di sini bilang lawan, kalau di sini bilang maafkan. Gitu, Bu. Berarti kalau dengerin ini terus, banyak menerima, banyak menolak. Maka antamutu qoblamutu, belajarlah matikan aku 3 supaya aku 2-nya nyala gitu. Inilah yang disebut belajar mati sebelum tadi tuh mati gitu. Gitu. Supaya si aku 3-nya nggak terlalu ya bergejolak dan tidak mengontrol kita gitu. Kan ego ada di sini, persepsi ada di sini, narasi ada di sini, betul nggak? Maka kita jarang menerima kenyataan hidup karena yang ingin terjadi gambaran menurutku harusnya begitu. Aku, nah si aku tuh ada di sini gitu. Gitu, Bu. Nah, saat kita belajar ini, nah di tradisi Islam dari mode rusuh ke mode tenang dilatih 5 kali sehari. Namanya sholat. Makanya suruh wudhu dulu nggak? Benerin panca indera dulu, bersihin kuping. Bukan ngebersihin kotoran kuping, bukan ya. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya pikir, yang saya omongin, itu kan wudhu nih. Habis wudhu, sok coba kerennya 5 waktu, ibu-ibu, Allahu Akbar, kuping dengar. Remind gak tuh? Azan. Itu udah jadi, kalau bahasanya anchor sebetulnya. Kalau bahasa yang sering didengar, mantra. Mantra itu adalah anchoring untuk life gitu. Anchoring untuk happening. Jadi Allahu Akbar, udah tuh. Wudu. Ini di sini udah mulai, ingat Allah, wudu. Check and recheck, habis wudu, qomat. Diulang lagi. Habis qomat, sholat. Habis sholat,
Zikir. Coba 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemen untuk kita bisa nerima kenyataan. Dikali 5. Dahsyat nggak? Dahsyat. Jadi memang rada aneh ya. Azan udah, wudhu udah, qomat udah, sholat udah, zikir udah. Selesai sholat masih gibah. Buset dah gitu. Iya, berarti ini nggak kepake nih gitu. Kenapa? Cuman untuk memberikan nutrisi bagi aku 4-nya gitu. Makanya cuman gini-gini doang. Ininya nggak naik gitu. Makanya kenapa sholat itu ada yang disebut fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Cuman di sini, tapi ininya nggak ikut gitu kira-kira. Gitu. Makanya belajarlah membuat jeda antara kenyataan, realitas, dan keputusan. Nah, ini satu tips lagi ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau jiwanya lagi chaos, nomor 1, diem. Dah kalau bisa nggak usah post. Ini yang di sini tuh suka bikin status gitu masalahnya. Wah, status gitu. Mending diem. Lagian yang baca status juga nggak peduli-peduli amat ternyata gitu. Dah ya. Kenapa? Karena waktu kita melakukan sesuatu lagi dalam kondisi gini, sorry ya kalau kita pinjam dalam perspektif frekuensi, lagi rendah atau lagi tinggi? Kalau lagi rendah akan mengundang yang rendah atau yang tinggi? Jangan heran kalau lagi di kondisi gini yang datang orang nyebelin lah, lampu merah mulu lah, yang wah udah chaos aja udah. Karena kita yang ada di frekuensi rendah gitu. Dan yang nomor 2, ini yang paling jangan aja udah. Kalau lagi di kondisi chaos, yang pertama diem, yang kedua jangan mengambil keputusan penting. Dah. Makanya hold back dulu gitu. Karena kalau keputusan datang dari aku 3, ego nggak? Kalau udah diputuskan, terrecord nggak di jiwa? Konsekuensi mulai terjadi, nggak bisa diandu. Udah mulai ngirim. Dan pasti akan itu kalau udah dilakukan kayak kalau di Shopee udah check out gitu. Udah pasti datang kurirnya gitu. Dan kurir nggak akan pernah salah alamat gitu kira-kira. Nah disitulah kenapa hati-hatilah untuk menjaga jarak antara kejadian dan tindakan. Yang berhati-hati itu dalam bahasa Quran disebut orang yang takwa. Takwa tuh dari kata wikoyah, dia tuh ada shield gitu. Tameng gitu. Supaya kalau ada sesuatu ada tamengnya dulu. Apakah datang dari pikiranku, keinginanku, egoku, macam-macam. Kalau itu udah enggak, ini suara Allah gitu. Gitu ya. Meskipun nanti perilakunya sama. Oh makanya di dalam Quran tuh ada di surat 8 ayat 17 tuh dahsyat banget kalimatnya. Bukan kamu yang membunuh, menghunuskan, tapi aku kata Allah. Karena kenapa? Bukan egonya, tetapi alirannya gitu. Nah nanti kita akan ngerti bahwa mana suara aliran dan mana suara ego pelan-pelan akan terdeteksi gitu. Ngomong-ngomong sih Bu, kita tuh tahu banget sih ini sebenarnya suara Allah atau enggak kok gitu. Cuman yang ini suka ada kok di sini kalau ada udah maafin aja. Oh di sini mulai. Nggak bisa. Ya, kan dia lebih muda. Kan dia yang salah. Kon gitu nggak kira-kira? Ini kalah lagi nggak kira-kira? Tapi hidupnya pengen bahagia, aneh nggak? Nah gitu. Jadi memang bumi itu rumah sakit jiwa besar, udah gitu aja. Semua penduduknya sakit, termasuk bagus ya. Ya kalau udah ngaku mau sembuh tuh biasanya ya. Bagus itu. Ya. Proses meminta maaf itu harus ketemu orangnya. Emang kita bisa melalui izin kita bisa. Ya, gini. Ketemu orang tuh formalitas aja sih sebenarnya. Gini. Ini ya. Ini wound kita di sini, luka. Wound kita dititipin sama orang tertentu untuk orang ini menjadi pengingat. Ibu-ibu jangan lupa ya, saat ibu-ibu sakit hati diomongin jelek sama orang, sakitnya udah ada. Bukan omongan yang bikin sakit. Ini kayak rumah ini, belnya di depan kan? Mencetnya di luar nggak? Tapi bunyinya nah sama, dia cuma mencet bel aja nih, kamu sakit hati di situ, kamu sakit hati di situ, kamu sakit hati di situ. Gitu nggak kira-kira? Berarti kalau kita dengar sesuatu yang sensitif ke dalam, ini yang di luar, yang surrounding kita lagi mengingatkan bahwa so many wounds di dalam diri kamu. Sampai sini oke? Nah, karena nggak ngerti, dianggap dia yang menyakiti
milikku. Padahal ya, ini mah Tuhan lagi nyamar aja sih sebenarnya. Ini nanti aku yang lain sedang menyamar untuk mengenaliku gitu. Karena kan nanti ada fraction of soul gitu namanya. Dititipin di semuanya. Yang datang sama kita tuh adalah part dari si titik-titik ini kan. Anyway. Nah, pertanyaannya jadi marah gak sama dia? Bisa benci gak? Akhirnya tidak memaafkan. Pertanyaan saya, berarti memaafkan urusan ini atau urusan ini? Ini mah mau gimana pun kalau ininya udah damai, vibes-nya berubah, terjadi, pasti ikut berubah. Yang paling penting ada di sini gitu. Itu. Daripada waktu ketemu orang ngomong, aku udah ikhlas. Nah, beda ceritanya ya. Tapi ikhlasnya ngegas ngomongnya aku udah ikhlas. Tapi ininya sembuh nggak? Belum tentu gitu. Yang penting aku udah ngomong. Bukan itu poinnya. Tapi yang penting adalah energinya sih sebenarnya. Gitu. Makanya di surat Al-Ikhlas tidak ada kata karena ikhlas bukan untuk diucapkan. Ikhlas itu untuk dialami gitu. Nah, ikhlas artinya hu Allah, aku sudah mengahad menyatu dengan kenyataan. Sudah tidak ada separate self lagi gitu. Sudah tidak ada aku dan kamu bahwa kamu diriku yang lain untuk mengingatkan aku kepada Tuhan. Cuman pinjem lewat dia gitu kira-kira. Berarti kalau kita lagi benci sama orang, sebenarnya benci sama siapa? Kita. Iya. Nya kan bukan di dia ya. Tapi di sini gitu. Karena yang di luar proyeksi. Tapi untung ada dia. Jadi sadar, oh gua gini ya ternyata. Aduh makasih ya. Gitu datang orang yang buluk gitu misalnya. Yang jelek gitu misalnya. Yang kita sebel gak suka. Kenapa? Karena mirroring projection your soul. Gitu kira-kira. Nah, frekuensi soul akan ketemu dengan frekuensi yang selaras masalahnya. Udah aja. Makanya ibu-ibu rasain deh. Ini saya kasih contoh ulang-ulang ya untuk kita ngerti tentang ini. Kita waktu lahir kan ceritanya kosong. Dikasih filter nggak sama lingkungan? Jadi pretending terus nggak? Iya, jadi memainkan peran terus. Kapan terakhir kali kita mengatakan iya padahal hatinya nggak pengen? Senyum padahal nggak pengen-pengen amat. Bener nggak? Berarti kan pretending dong. Faking, betul nggak? Saat itu kita lagi membentuk filter. Akhirnya filter kita yang makin gede. Nah saat filter kita makin gede, ini kita ceritanya. Menonjolkan filternya. Orang lain kalau filternya lebih gede dari diri kita, lihat filter, lihat diri kita. Makanya jangan heran, kita jangan kegeeran dia suka sama kita, jangan-jangan dia suka sama actingnya kita. Our filter. Nah makanya saat filternya hilang, dia bisa aneh sama kita gitu. Nah ini kan terjadi sama orang pacaran yang bucin tuh filter ketemu filter, begitu filternya lepas dua-duanya, abis akad baru ketahuan, buset dah gitu. Ceritanya. Karena kenapa? Filternya yang digedein. Ini nanti namanya ilah. Ini nanti namanya Allah gitu. Makanya la ilaha illallah. Nah saat kita menginginkan filter yang kejadian terus, kita nggak jujur sama diri sendiri. Betul nggak? Pretending aja terus. Nah lama-lama lelah, capek itu pasti. Lepas filternya ke sini. Berubah nggak? Makanya kalau bahasanya ya, ini cuman untuk bahasa aja. Ini let's say level kesadaran aja. Kesadaran adalah saat kamu benar-benar memilih dirimu, bukan untuk mengiyakan orang lain dan mendapatkan validasi dari siapapun. That's consciousness. Jadi lebih otentik nggak? Filternya hilang nggak? Siap-siap banyak hilang temen, udah gitu aja. Iya. Kenapa coba? Karena yang biasa ngelihat kita pakai filter jadi beda. Kok lu beda sekarang? Oh, aku udah di level kesadaran. Gitu. Kamu masih pura-pura. Ya. Contoh-contoh ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya, banyak hilang temen ya, bener nggak? Ya. Oh iya itu yang paling tepat justru. Kan tadi udah bilang. Mau suami sendiri, mau anak sendiri, itu udah pasti problem jiwa kita yang paling gede. Nih ya, ini kalau jiwa kita nih, ada segede gini nih, ini batu paling gedenya. Ini kalau nggak jadi pasangan atau anak, udah gitu aja. Nah, pasangan dan anak ini adalah PR besar jiwa kita gitu. Kalau boleh pakai bahasa karma, the biggest karma in our life itu your spouse, pasanganmu dan anakmu gitu kira-kira.
gitu Bu. Pilihannya cuma ada dua, dibalikin ke pabrik aja, diretur Bu, boleh ya. Ya udah. Refund boleh, boleh. Atau tukar guling juga boleh Bu, bebas lah. Ya aman ya. Wih jam 4.12. Mas Nur ada lagi? Cukup? Aman ya ibu-ibu ya? Oke, kalau udah aman, semoga lebih mengerti penderitaan dan kita sama-sama bisa menikmati penderitaan untuk kembali kepada Allah. Wah, kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga dapat sesuatu dan bukan hanya tahu tapi kita internalisasi dan yuk kita selalu berlatih untuk kembali kepada kesadaran. Dan yang paling pasti juga semoga senantiasa ibu-ibu semua tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.